akan menjelaskan mengenai teater-teater yang ada di Indonesia. Dan saya akan menjelaskan hanya 6 contoh saja teater-teater yang ada di Indonesia. Selamat mendengarkan. Nah, teater di Amerika Serikat adalah bagian dari tradisi teater Eropa yang berasal dari teater Yunani kuno dan sangat dipengaruhi oleh teater Inggris. Pusat utama teater Amerika adalah di kota New York dengan divisi Broadway, Off-Broadway, dan Off-Broadway-nya sebelum koloni Inggris pertama didirikan pada tahun 1607. Ada drama Spanyol dan suku asli Amerika yang menampilkan acara teater. Kemudian ada sebuah teater yang dibangun di Williamsburg, Virginia pada tahun 1716 dan teater Street Dog yang asli dibuka di Charleston, Carolina Selatan pada tahun 1736. Kelahiran teater profesional di Amerika mungkin telah dimulai ketika Lewis Hallam tiba dengan perusahaan teaternya di Williamsburg pada tahun 1752, sekitar pada abad ke-18. Nah, kemudian pada abad ke-18 juga, undang-undang yang melarang pertunjukan drama disahkan di Massachusetts pada tahun 1750, di Pennsylvania pada tahun 1759, dan di Rhode Island pada tahun 1761. Dan drama dilarang di sebagian besar negara bagian selama Perang Revolusi Amerika atas desakan Kongres Kontinental. Singkat cerita, pada abad ke-19 di Walnut Street di Philadelphia, Pennsylvania, terdapat Walnut Street Theater atau The Walnut yang didirikan pada tahun 1809 oleh Circus of Pepin dan Briscard. The Walnut adalah teater tertua di Amerika. Nah, produksi teater pertama di Walnut yaitu The Revels yang dipentaskan pada tahun 1812. Singkat cerita, pada tahun 1821, seorang aktor bernama William Henry Brown mendirikan African Grove Theatre di New York City. Kemudian, teater ditutup pada tahun 1823. Teater Afrika Amerika relatif tidak aktif kecuali untuk drama tahun 1858, yaitu The Escape atau A Leap for Freedom oleh William Wills Brown, yang adalah seorang mantan budak. Karya Afrika Amerika tidak akan dianggap lagi sampai tahun 1920-an. Kemudian pada abad ke-19, sepanjang abad ke-19 budaya teater dikaitkan dengan hedonisme, yaitu keduniawian dan bahkan kekerasan. Aktornya, terutama wanita, dipandang sebagai sedikit lebih baik daripada pelacur. Jesse Bond menulis bahwa pada pertengahan abad ke-19, panggung sedang surut, kemuliaan Elizabethan dan artifisial Georgia telah memudar ke masa lalu. Tragedi kaku dan lelucon vulgar adalah semua calon playgur yang harus dipilih, dan teater telah menjadi tempat reputasi jahat. Tragisnya, pada tanggal 15 April tahun 1865, kurang dari seminggu setelah berakhirnya Perang Saudara Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln, saat sedang menonton pertunjukan di teater Ford di Washington DC, ia dibunuh oleh aktor panggung yang populer secara nasional pada periode itu, yaitu bernama John Wilkes Booth. Drama periode sebelum perang cenderung berupa turunan dalam bentuk meniru melodrama, kemudian tragedi romantis, tetapi asli dalam konten, menarik nasionalisme populer dengan mendramatisasi peristiwa terkini dan menggambarkan kepahlawanan Amerika. Tetapi penulis drama dibatasi oleh serangkaian faktor, termasuk kebutuhan akan drama agar menguntungkan. Nah, selera penonton teater Amerika di bagian tengah dan kurangnya perlindungan hak cipta dan kompensasi untuk penulis drama. Kemudian, singkat cerita, pada saat Postbellum North atau pasca perang, teater berkembang pesat karena ledakan pasca perang memungkinkan produksi yang lebih lama dan lebih sering. Munculnya transportasi kereta api Amerika memungkinkan perusahaan produksi aktor dan perangkat besar dan rumit untuk melakukan perjalanan dengan mudah, yang membuat teater permanen di kota-kota kecil menjadi layak. Kemudian, untuk penulis drama, periode setelah perang ini
dari James Hearn yang dipengaruhi oleh ide-ide Ibsen, Hardy, dan Zola tentang realisme, kebenaran, dan kualitas sastra. Pada awal abad ke-20, teater pada tahun 1752 atau teater non-vaudeville yang sah telah menjadi jelas lebih canggih di Amerika Serikat. Seperti halnya di Eropa, bintang-bintang era ini seperti Ethel Barrymore dan John Barrymore sering dianggap lebih penting daripada pertunjukan itu sendiri. Mengapa? Karena kemajuan film juga menyebabkan banyak perubahan dalam teater. Popularitas musik mungkin sebagian karena film-film awal tidak bersuara dan dengan demikian tidak dapat bersaing sampai The Jazz Singer. Musik jazz itu pada tahun 1927 yang menggabungkan pembicaraan dan musik dalam gambar bergerak. Nah, jadi pada tahun 1927 itu teater dibarengi dengan musik jazz, sehingga drama yang lebih kompleks dan canggih berkembang dalam periode ini. Kemudian gaya akting menjadi lebih tenang. Bahkan pada tahun 1915 para aktor dibujuk menjauh dari teater ke layar perak dan vaudeville mulai menghadapi persaingan yang ketat. Nah, jadi begitu ya teman-teman sejarah singkat teater dari zaman Yunani kuno hingga zaman realisme di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu 6 teater yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Longser. Longser merupakan salah satu bentuk teater tradisional masyarakat Sunda, Jawa Barat. Longser berasal dari akronim kata melong atau artinya melihat dengan kekaguman dan saradet artinya tergugah. Nah, yang artinya barang siapa yang melihat pertunjukan Longser maka hatinya akan tergugah. Longser yang penekanannya pada tarian disebut ogel atau doger. Sebelum Longser lahir dan berkembang, terdapat bentuk teater tradisional yang disebut lengger. Busana yang dipakai untuk kesenian ini sederhana, tapi mencolok dari segi warnanya, terutama busana yang dipakai oleh ronggeng. Nah, biasanya seorang ronggeng memakai kebaya dan kain samping batik, sementara untuk lelaki memakai baju kampret dengan celana sontok dan ikat kepala. Kemudian yang kedua yaitu ketoprak. Nah, teater ketoprak merupakan teater rakyat yang paling populer, terutama di daerah Yogyakarta dan daerah Jawa Tengah ya teman-teman. Nah, kata ketoprak itu berasal dari nama alat yaitu tiprak. Nah, kenapa sih disebut ketoprak? Karena alat tiprak ini pada saat dipukul bunyinya prak prak prak. Akhirnya diberilah nama tiprak dan kata ketoprak. Dalam bahasa Jawa terdapat tingkat-tingkat bahasa yang digunakan, yaitu ada bahasa Jawa biasa atau bahasa sehari-hari, kemudian bahasa Jawa kromo atau bahasa untuk yang lebih tinggi. Nah, bahasa Jawa kromo inggil atau bahasa yaitu untuk tingkat yang lebih tertinggi lagi. Penggunaan bahasa dalam ketoprak yang diperhatikan bukan saja penggunaan tingkat-tingkat bahasa, tetapi juga kehalusan bahasa. Maka dari itu muncullah bahasa ketoprak yang artinya bahasa Jawa yang digunakan dengan bahasa halus dan spesifik. Kemudian yang selanjutnya ada ludruk. Nah, teater ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timuran yang cukup terkenal, yakni seni panggung yang umumnya seluruh pemainnya adalah laki-laki. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang digelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari atau biasa disebut dengan cerita wong cilik, cerita perjuangan dan lain sebagainya yang diselingi oleh lawakan-lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Nah, kemudian dialog atau monolog yang digunakan itu bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa. Nah, penggunaan bahasa Surabaya, meski kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah lain seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun, dan sebagainya, mereka kan punya logatnya masing-masing yang berbeda. Tetapi bahasa lugas yang digunakan pada ludruk ini membuat mereka mudah menyerap bahasa-bahasanya oleh kalangan non-intelek seperti tukang beca, petani, supir, dan lain sebagainya. Kemudian ada teater lenong.
teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kata lenong. Nah, lenong itu merupakan seni pertunjukan teater tradisional masyarakat Betawi Jakarta. Nah, lenong berasal dari nama salah seorang saudagar Cina yang bernama Lien Ong, atau pada zaman dahulu atau zaman penjajahan. Lenong biasa dimainkan oleh masyarakat sebagai bentuk apresiasi penentangan terhadap tirani penjajah. Pada mulanya, kesenian ini dipertunjukkan dengan mengamen dari kampung ke kampung. Kemudian ada ubruk. Nah, teater ubruk ini di Pandeglang dikenal sebagai kesenian tradisional rakyat yang semakin hari semakin dilupakan oleh penggemarnya. Ubruk ini berasal dari Banten ya teman-teman. Nah, istilah ubruk berasal dari bahasa Sunda atau sagebrugan yang berarti campur aduk dalam satu lokasi. Kesenian ubruk termasuk teater rakyat yang memadukan unsur lakon, musik, tari, dan pencaksilat. Semua unsur tersebut dipentaskan secara komedi. Nah, bahasa yang digunakan dalam pementasan terkadang penggabungan dari bahasa Sunda, Jawa, Melayu, atau Betawi. Nah, alat musik yang biasa dimainkan yaitu ada gendang, kulenta, kulanter, kempul, gong angkep, rebab, kenong, kecrek, dan ketuk. Nah, yang terakhir ada teater Mamanda. Nah, teater Mamanda merupakan seni teater lainnya yang berasal dari Kalimantan Selatan yang dikenal dengan nama Mamanda. Asal-muasal Mamanda adalah kesenian Badam Muluk yang dibawa rombongan Abdul Muluk dari Malaka tahun 1897. Seni teater Mamanda ini mirip dengan lenong, di mana terdapat hubungan komunikasi langsung antara pemain dan penonton sehingga memberikan kesan hidup, tetapi Mamanda cenderung kaku dengan mengikuti alur cerita kerajaan. Mamanda memiliki nilai budaya yang bersifat sebagai hiburan dan pendidikan. Nah, jadi begitu ya teman-teman penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kita sebagai generasi muda wajib mengembangkan dan melestarikan budaya kita, yaitu teater-teater tradisional, karena teater-teater tradisional tersebut merupakan kekayaan di budaya Nusantara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.